Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maimun? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sehat keuangannya. Menarik hari ini, dinar dan dirham. Iya. Itu punya perbedaan sebenarnya. Ya, yang dinar itu adalah emas, yang dirham itu adalah perak. Keduanya logam mulia yang bisa digunakan sebagai alat transaksi mata uang. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu. Ini dinar mata uang dari ini masih digunakan oleh saat ini negara-negara di daerah. Ini yang akan kita bahas, insyaallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini merupakan salah satu konsep yang memang yang bisa membuat stabilnya sebuah perekonomian negara, Bang Maimun. Kenapa? Pada saat kita bercerita tentang kenapa perlu kepada sebuah mata uang yang memang itu bisa menciptakan kestabilitas ekonomi negara, dikarenakan kita tidak hidup di dalam sebuah negara sendiri ataupun seperti katak di bawah tempurung, akan tetapi cobalah kita melihat bagaimana perintahnya itu dengan sangat jelas pada saat Allah memberikan sebuah gambaran terhadap tradisi orang-orang Quraisy. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini merupakan traveler. Orang-orang Quraisy itu merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan bisnis, shopping. Ya. Jadi mereka melakukan perjalanan musim dinginnya ke Yaman dan mereka melakukan perjalanan musim panasnya ke Syam. Yaman, Syam itu terdiri dari beberapa negara hari ini seperti Palestina, Jordania, ya, Syria dan Irak. Ini merupakan semuanya adalah negara-negara Syam. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu merupakan perjalanan perdagangan internasional. Jadi tidak mungkin pada saat itu tidak ada mata uang. Tidak mungkin. Jadi ada asumsi dan ada informasi yang selama ini ditanamkan kepada kita bahwasanya zaman bahola masih menggunakan sistem barter. Tidak mungkin. Dikarenakan apa? Dikarenakan tradisi perdagangan itu sudah ada sejak zaman yang Quraisy, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang Quraisy. Bahkan di dalam beberapa sejarah disebutkan bahwasanya Quraisy itu adalah dari iktirasya syai', sesuatu yang dicabut, istilahnya yang dikupas kulitnya. Kenapa itu disampaikan? Bani Hashim, beliaulah yang merubah tradisi yang dulunya merampok. Ya, dulunya orang-orang Arab itu mereka punya tradisi merampok, lalu uang rampok itu, uang hasil korupsi itu dibuat untuk menjamu tamu-tamu Allah yang melakukan ibadah haji, diberi makan orang peserta haji, dikasih tempat tidur orang pergi haji. Itu tradisi dulunya. Mereka ngerampok di tengah jalan, setelah itu uang itu dipakai untuk pembiayaan haji. Nah, Hashim inilah yang merubah tradisi merampok tersebut sehingga mereka itu melakukan perjalanan perdagangan. Nah, pada saat mereka melakukan perjalanan perdagangan, maka ini merupakan salah satu hal yang memang mereka perlukan kepada salah satu apa yang dinamakan dengan alat tukar. Karena mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Di Yaman di sana tentu mereka mempunyai kebiasaan tersendiri, mempunyai komoditas apa saja yang bisa dibeli. Rasulullah pada saat mereka berangkat dari Makkah pergi ke Yaman membawa barang dan barang tersebut akan dijual di Yaman. Dan dari Yaman nanti akan dibawa pulang barang-barangnya ke Mekah. Jadi ada hal-hal yang memang itu bisa dijual belikan dengan sistem uang tersebut. Maka uang yang pada saat itu digunakan itu adalah uang emas, dinar. Nah, dan hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat itu, pada saat Rasul diutus sebagai Rasul.
beliau itu sudah mendapati bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah itu mereka sudah mempraktekkan, sudah menggunakan uang dinar. Nah, pada saat itu kan belum ada Islamnya, belum ada risalahnya. Nah, uang dinar itu dari mana asalnya? Dari Romawi. Jadi ada sesuatu yang memang dari luar, itu boleh saja kita pakai. Akan tetapi Rasul pada saat itu membuat sebuah standarisasi, gramnya itu berbeda antara gram dinar Romawi dengan gram yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini, kalau kita ingin melihat bahwasanya berapa satu dinar itu, yaitu sekitar 4,25 gram emas. Emasnya kalau kita timbang itu sekitar 4,25 gram. Lebih satu mayam. Ya, lebih satu mayam. Berapa satu mayam, Bang? 3 gram ya. Nah, 3 gram. Berarti kalau satu, ya sekitar 2-3 jutaan lah. 4 gram setengah Ya, ya? 4 gram 25. Ya, hampir 1 mayam setengah. Ini dia yang membuat dinar itu banyak keunggulannya memang. Nah, kalau misalnya kita ingin membahas satu persatu, keunggulan dinar itu tidak akan susut dia, tidak seperti mata uang atau yang disebut juga dengan hari ini dengan fiat money, uang kertas. Nah, uang kertas itu biaya cetak antara uang $1 dengan uang $100 itu 10 sen, sama biayanya. Tapi nilainya $1 itu 14.000, yang $100 itu nilainya 1.400.000. Padahal biayanya sama. Tapi kalau dinar kan tidak. 1 dinar 4,25 gram. Kalau 2 dinar berarti 8,50 gram. Tentu beda. Ini yang sebenarnya membuat uang emas dan uang perak itu jauh lebih fair daripada uang kertas. Belum lagi misalnya, mohon maaf, misalnya hari ini uang kertas itu kan setiap bulannya kan dihancurkan, dimusnahkan. Kenapa? Begitu pagi misalnya kita ambil dari bank, masih baru, masih bunyi dia krek-krek, ibu-ibu biasanya yang paling sering langsung diremesnya, krep, pergi belanja, ya kan? Pergi ke pasar, bonyok dia, keluar sore udah lusuh. Nah, belum lagi nanti penyimpanan ibu-ibu itu tempat tersedia sendiri, ya, tempat yang paling sakral disimpan uang, padahal bukan, uang itu harus disimpan di dompet. Nah, mereka setelah meremasnya misalnya seperti itu disimpannya di ini, memang membuat ada beberapa hal yang memang pada saat sebuah negara menggunakan uang kertas, maka itu tidak fair. Itu akan membuat kestabilan perekonomian itu jauh tidak akan tercapai. Itu dia. Terus kalau demikian, kenapa di era modern saat ini memang ada negara yang menggunakan dinar? Nah, ada beberapa negara yang memang mereka mencetak uang itu berdasarkan kepada stok emasnya. Buktinya apa? Misalnya Kuwait, ya kan, Uni Emirat Arab, mereka mempunyai nilai uang itu jauh lebih mahal dari dolar. Kenapa? Karena mereka, ketersediaan uang mereka itu dicetak berdasarkan stok emasnya. Tapi ada sebagian negara, bahkan mungkin kebanyakan negara hari ini, mereka tidak lagi mengikuti kaedah pencetakan uang itu sesuai dengan stok emas yang ada. Ini yang paling bahaya. Nah, ya, jadi setiap negara yang ingin mencetak uang sebenarnya itu harus mempunyai stok emas. Misalnya dia mencetak berapa hari tahun ini, maka harus ada stok emas sekian. Nah, ini kan tidak semua negara patuh kepada hal-hal seperti ini. Seperti katakanlah misalnya di Uganda, mana udah mau mikir dia masalah stok emas ada nggak, stok emas dicetaknya terus uang sama pemerintahnya. Akhirnya apa? Mau beli pisang bawa 1 karung goni mata uangnya. Kenapa? Karena terjadinya inflasi tersebut. Nah, itu diantara apa yang membuat uang itu beredar tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena bisa jadi uang itu terlalu banyak beredar, akan tetapi barang-barang yang tersedia itu tidak ada. Nah, hal menarik Bang Mimun, ya, bahwasanya dinar itu merupakan uang yang paling stabil. Ini yang harus kita sampaikan kepada siapapun, dimanapun. Nah, karena dia tidak bisa dilakukan semacam monopoli kalau dinar. Kenapa? Kalau seandainya dinar itu dikuasai oleh seseorang itu tidak mungkin. Tapi dia itu pasti akan beredar. Ya, beda sama uang kertas. Kalau uang kertas bisa. Dan yang paling menarik, kestabilan uang itu bisa dibuktikan
14 abad lamanya. Contoh, misalnya saya sering memberikan contoh kepada adik-adik mahasiswa, 1 ekor kambing itu harganya 1 dinar. Itu kapan? Pada masa Rasulullah. Dan sampai dengan hari ini, 1 ekor kambing itu harganya tetap 1 dinar. Itu dia. Bayangkan kalau misalnya 4,25 gram emas, setelah kita konversikan, maka dia akan mendapatkan kambing. Berapa harga kambing di Arab Saudi untuk membayar dam? Sekitar 450 real atau 500 real. Itu setara dengan satu dinar. Nah, ini yang membuat hari ini bahwasanya terbukti secara saintis ya, bahwasanya 14 abad lamanya harga stabil, harga komoditas itu akan terjadi stabil pada saat kita menggunakan uang emas. Ya. Tapi pada pemilihan banyak juga ya. Ini kalau kita melihat, kalau kita tidak memiliki dinar berarti lebih baik menyimpan emas ya Ustaz? Ya, sebenarnya seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh Cina. Cina hari ini gila-gilaan menstok emas. Hampir semua emas yang ada di dunia ini di stok sama Cina. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwasanya ini adalah salah satu nanti yang akan menjadi sebagai alat transaksi. Pada saat nanti tidak ada lagi alat transaksi yang lain, maka emas adalah logam mulia yang pasti akan digunakan. Mau tidak mau, manusia pasti akan menggunakan dia sebagai alat transaksi. Itu dia. Ya. Berarti kalau kita demikian, bila sebenarnya hanya negara-negara di daerah Uni Eropa ya, Uni Eropa ini Emirat Arab tadi sekarang Ya. yang masih menggunakan dia. Terus kalau untuk negara, khususnya di negara kita, Ya. ini bila tidak menggunakan dinar ataupun dirham ya, kalau dirham perak. Ya, perak. Nah, ini apakah akan terjadi? Tentunya akan mengancam perekonomian negara ini. Ya, selama ini kan kita selalu mengalami krisis. Selalu mengalami krisis. Dan walaupun krisis itu tidak pernah dicuatkan, tidak pernah diungkapkan. Kalau misalnya kita ingin melihat durasi krisis yang terjadi di atas muka bumi ini, itu bisa kita katakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali terjadi krisis, katakanlah misalnya Amerika, nanti kena Turki, kena Yunani, kena semua, itu akan berdampak krisis. Kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Dikarenakan instrumen perekonomian kita itu tidak kuat, perekonomian negara itu tidak kuat, basic perekonomian itu tidak kuat. Itu yang membuat sehingga pada saat mereka negara-negara ini menggunakan fiat money, uang kertas, itu membuat sesuatu pondasi perekonomian itu tidak kuat. Tapi kalau seandainya perekonomian negara itu berdasarkan kepada real, logam mulia, maka ini sangat-sangat wajar, sangat-sangat kokoh. Kenapa? Karena pada saat kita ingin berbelanja sesuatu itu dengan jelas himahnya, dengan jelas kuantitasnya, kualitasnya. Seperti saya katakan tadi, biaya untuk cetak $1 dengan $100 itu 10 sen. Sama, tapi harganya beda. Yang satu $1 harganya 14.000, yang satu $100 harganya 1.400.000. Tapi biayanya sama 10 sen. Ini kan tidak fair. Beda sama tadi kita katakan dengan emas. Beda 1 dinar dengan 10 dinar, dengan 100 dinar. Kenapa? Karena dia jelas mempunyai bentuk logam mulia yang itu real, bisa bermanfaat dan tidak bisa dispekulasikan. Itu dia. Nanti untunglah orang-orang yang berinvestasi emas daripada investasi dolar. Betul. Sangat-sangat untung orang yang berinvestasi emas. Sehingga saya pernah mengkoreksi salah satu lembaga investasi pada saat mengatakan, pelajarilah bahwasanya emas itu akan terus naik. Saya diam aja. Setelah dia selesai berbicara, saya ngobrol, tidak di depan umum. Pak, sebenarnya yang naik itu bukan emas. Emas itu tidak pernah naik, ya, kecuali Mas Joko. Ya, yang naik itu sebenarnya bukan emas yang naik, tetapi nilai rupiah itu yang turun. Ya, kenapa? Dulu di era 1980-an harga satu mayam itu cuma 2.000 rupiah satu mayam. Hari ini 2.700.000. Kenapa? Karena terjadi jatuhnya nilai rupiah. Nah, ini yang membuat bahwasanya pada saat kita cerita tentang dinar dan dirham, ini merupakan salah satu solusi
Dan orang tidak akan pernah bisa melakukan yang dinamakan dengan spekulasi. Ya, spekulasi ini terjadi dengan uang-uang kertas. Ya, mereka akan melakukan trading yang tidak real, ya, untuk hal-hal sebagai misalnya sebagai judi, ya, investasi yang tidak jelas, ya kan? Kenapa? Karena dunia hari ini memang itu dihiasi dengan pergerakan perekonomian di dunia maya. Jika dibandingkan antara transaksi yang ada di dunia maya dengan dunia real, itu bandingannya itu adalah 1:500. Coba bayangkan, orang malam ini dia main saham, kaya raya, besok pagi begitu bangun miskin papa. Harga sahamnya turun. Misalnya seperti hari ini, dalam beberapa bulan tidak pernah naik harga saham, tiba-tiba bisa melonjak tinggi. Kenapa? Karena ini sesuatu yang memang tidak real. Ya, karena bermain di dunia maya. Tapi kalau seandainya emas, itu memang dunia maya, di dunia yang nyata. Nah, hari ini orang sebagian kepingin instan, ya, instan kaya, instan punya uang banyak. Itu yang membuat kita tidak mau melalui proses dalam mencari rezeki. Sebenarnya kalau seandainya kita mau proses dalam mencari rezeki, rezeki itu akan ada. Dengan alasan pada saat kita pegang keping emas akan dirampok. Emang berani ngerampok kalau seandainya kita menerapkan hukum syariat? Orang yang ngerampok itu akan dipotong tangannya. Kan sudah jelas semuanya. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi terus kerusakan. Kenapa? Karena saya sangat teringat dengan salah satu ungkapan. Sebenarnya kriminalitas itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya ada orang-orang yang menikmati kriminalitas tersebut. Ya. Berbagai kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini itu bukan dikarenakan pelaku kriminalitas saja, tapi ada orang-orang yang diam menikmati kriminalitas tersebut. Sehingga dia itu terus sustainable, kriminalitasnya, kemaksiatan itu terus berjalan, terus berlangsung. Ada keuntungannya, maka dia diam aja. Ngapain ribut-ribut? Mending saya diam. Yang penting saya dapat ini, dapat itu. Itu dia. Nah, kalau kita bicara mengenai dirham ini, Ya. perak ini bagaimana? Kalau perak juga dia mempunyai ukuran tersendiri. Bahwasanya dia 1 dirham itu sekitar 60 atau 70 ribu rupiah peraknya. Jadi kalau kita teringat dengan perak, itu salah satu sanksi, ya, salah satu sanksi pada saat kita cerita tentang riba. 1 dirham uang riba itu setara dengan seseorang berzina sebanyak 36 kali dengan ibu kandungnya. Itu untuk lebih gampang memahami dirham, yaitu 60 ribu atau 70 ribu rupiah uang riba itu setara seseorang itu berzina dengan ibu kandung sebanyak 36 kali. 70.000 ya? Ya, 70 ribu cuma. Bayangkan kalau seandainya hari ini dia mempunyai gaji dari institusi riba, katakanlah misalnya 1 bulan 10 juta. Berarti bagi 70 ribu, berapa puluh ribu kali dia berzina dengan ibu kandungnya. Sehingga apa? Ini kan merupakan standarisasi yang memang diletakkan di dalam Islam. Untuk apa? Untuk kita bisa menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Itu dia. Ada batas-batasnya, seperti yang kita katakan tadi. Nah, kalau seandainya kita sampaikan dengan bahasa kita 60 ribu, 70 ribu, emang kalau Malaysia berapanya? Ya, emang kalau dolar berapanya? Tapi kalau udah kita pakai standarisasi logam mulia, emas dan perak, dimanapun sama standarnya. Hanya beda negara-negara tersebut berapanya. Itu dia yang perlu kita jelaskan kepada hadirin semuanya. Baik, yang terakhir Ustaz. Ya. Juga ini apa yang bisa kita sampaikan mengenai dinar dan dirham? Ya, dinar dan dirham ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian ekonomi secara makro. Jadi, kalau seandainya semua negara, khususnya negara-negara Islam, mereka mempunyai sebuah nilai mata uang yang resmi, katakanlah misalnya Oki mengeluarkan mata uang resmi dinar dan dirham negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, maka ini menjadi sebuah alat tukar yang fantastis. Sama seperti penggunaan dolar, sama seperti penggunaan euro. Nah, kalau umat Islam mereka mengeluarkan mata uang sendiri
yaitu dinar dan dirham. Bayangkan, orang Indonesia yang bertransaksi dengan Arab Saudi, mereka hanya membawa dinar dan dirham. Maka berapa perputaran, berapa pertumbuhan perekonomian, sehingga kita tidak, oh emang dolar hari ini berapa ya? Oh berapa ya euro hari ini ya? Kita tidak tergantung dengan orang lain, akan tetapi kita semuanya tergantung dengan diri kita dan sesama negara muslim. Sehingga apa? Saya yakin sekali bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu akan terus meningkat dengan kita kembali kepada logam mulia, dinar dan dirham. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.